Selamat siang, Bu Felicia. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Stanley Evan, Amanda Fortune, Jasmine Christie, Yunika Putri, dan Angelina Jasmine. Berikut soal yang kelompok kami dapatkan untuk 3.1, dan kemudian berikut hasil pengerjaan dari kelompok kami. Pertama, mengerjakan statement of affair. Ini nilai bukunya sudah tertera di soal. Untuk aset, yang pertama ada pledge for fully secured creditor, estimasi nilai realisasi land and building senilai $105.400, dikurangi dengan mortgage payable sebesar $93.000 dan interest payable sebesar $7.440 yang didapatkan dari $9.920 dikali 75%. Karena yang dijaminkan sebesar 75%. Jadi mortgage dan interest payable ini totalnya $100.440. Mengurangi nilai land and building tadi, jadinya didapatkan sisa senilai 4.960. Kemudian untuk pledge for partially secure creditor, account receivable yang bisa ditagihkan senilai 24.800. Itu dikurangi not payable to bank senilai 68.200 dan interest payable 2.480 yang didapatkan dari 9.920 awalnya, lalu dikurangi dengan yang sudah dijaminkan tadi sebelumnya senilai 7.440. Jadi dua ini dijumlah senilai 70.680. Karena lebih besar daripada nilai account receivable-nya, jadi tidak ada sisa untuk unsecured creditor. Terakhir, untuk available for priority and unsecured creditor, ini semua langsung dimasukkan nilai pasar yang sudah diketahui di soal. Jadi, total available for priority and unsecured creditor ini 151.280. Lalu dikurangi dengan priority liabilities, yaitu wages payable dan income tax payable. Totalnya 23.560, sehingga total available for unsecured creditornya jadi 127.720. Nah, kemudian di sini ada estimated deficiency sebesar 17.360 dapat dari 145.080 dikurangi total 127.720 tadi. 145 ini dapatnya dari total unsecured non-priority claim-nya di liabilities dan stockholder equity yang akan dibahas selanjutnya. Nah, liabilities dan stockholder equity ini yang pertama ada priority liabilities dengan total 23.560. Kedua ada fully secured creditor dengan total 100.440. Dan ketiga ada partially secured creditor, yaitu not payable bank dan interest payable. Totalnya 70.680, lalu dikurangi account receivable pledge sebesar 24.800 sehingga sisanya 45.880. Kemudian untuk unsecured creditor ada account payable 68.200 dan not payable to supplier 31.000 sehingga totalnya 145.080. Nah, berikutnya ini merupakan jurnal awal untuk memindahkan pembukuan kita ke pembukuan trustee. Pada jurnal awal ini menggunakan nilai dari book value pada neraca keuangan. Oke, kita balik ke slide neraca keuangan sebelumnya. Ya, pada bagian aset itu ada cash, account receivable, net, equity, investment, inventories, prepaid expense, land, building net, equipment net, intangible asset, itu masuk di debit pada jurnal trustee. Nih, bisa kita lihat. Nah, balik lagi ke slide neraca, semua utang liability dari account payable sampai mortgage payable itu masuk di kredit. Nih, bisa kita lihat. Kita ketemu nih hasilnya dari aset berapa, liability berapa. Nah, lalu selisih aset dan liability ini diberi nama asset equity. Asset equity ini sesuai dengan modal terakhirnya berapa. Nih bisa kita lihat modal terakhirnya itu pada neraca keuangan dia 44.460. Nah, di asset equity kita juga 44.460. Jadi asset equity ini modal perusahaan yang dipindahkan ke pembukuan trustee. Oke. Nah, sekian dari pembahasan soal nomor 1. Lalu selanjutnya dilanjutkan soal nomor 2. Berikut adalah soal 3.2 yang kelompok kami dapatkan. Pada pernyataan soal di samping slide ini akan saya bahas di slide berikutnya. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Perhitungan dari soal yang ada. Perusahaan memperkirakan sebesar $63.000 untuk nilai maksimal accounts receivable. Yang kedua, kecuali 20% dari inventory yang terdapat kerusakan. Yang masih dapat dipakai nilainya sebesar $2.000. Jadi, inventory yang mengalami kerusakan sebesar $10.000 didapat dari nilai inventory di soal pada bagian aset sebesar $50.000 dikali 20%. Inventory beberapa barang yang rusak yang masih dapat dipakai sebesar $8.000 didapat dari
$10.000 yang merupakan inventory yang mengalami kerusakan dikurangi $2.000 yang masih dapat dipakai. Inventory keseluruhan yang masih dapat dipakai sebesar $42.000 didapat dari nilai inventory dijual pada bagian aset sebesar $50.000 dikurangi nilai inventory beberapa barang rusak yang masih dapat dipakai sebesar $8.000. Berikutnya, nilai gabungan land and building sebesar $170.000, kemudian nilai mortgage and related interest sebesar $150.000. Yang keempat, nilai mesin sebesar $20.000. Dan yang kelima, unsecured priority yang meliputi wax payable and property tax payable. Pada soal 3.2 ini tidak terdapat nilai goodwill estimate. Mengapa? Karena perusahaan akan likuidasi, sehingga jika likuidasi tidak ada nilai goodwill lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai statement of fair asset. Yang pertama itu dihitung dari pledged for fully secured creditors. Dan di sini ada land and building yang menjadi jaminan atas mortgage payable dan interest on mortgage payable. Dengan land and building-nya di book value sebesar $230.000 dan untuk nilai realisasi secured gabungan dari land and building sebesar $170.000 dan nilai realisasi secured mortgage payable sebesar $150.000. Untuk interest on mortgage payable sebesar $15.000. Jadi jika dijumlahkan menjadi $165.000 sehingga nilai realisasi unsecured sebesar $5.000 yang didapat dari $170.000 dikurangi dengan $165.000. Setelah itu lanjut untuk menghitung available for priority and secured creditors yang dimana ada biaya cash, account receivable, inventories, machinery net, goodwill. Nah, di sini nilai book value sesuai dengan jurnal awal yang ada di soal. Dan untuk nilai realisasi and secured, sebagian ada yang telah dihitung dari perhitungan pada soal yang telah dijelaskan oleh Stanley sebelumnya. Jadi, cash itu tetap menjadi sebesar $40.000. Setelah itu untuk account receivable perusahaan memperkirakan biaya maksimalnya sebesar $63.000. Untuk inventories-nya sebesar $42.000. Lalu untuk machinery net sebesar $20.000 dan untuk goodwill-nya 0. Maka totalnya sebesar $170.000. Yang dimana selanjutnya kita menghitung tabel statement of affairs untuk liabilities. Yang pertama, menghitung priority liabilities yaitu dari wages payable dijumlah dengan property tax payable. Lalu selanjutnya ada fully secured creditors. Selanjutnya ada unsecured creditors. Selanjutnya ada stockholders equity yang dimana book value-nya sebesar untuk capital stock itu sebesar $200.000. Lalu untuk retained earnings deficit itu sebesar $100.000. Sehingga untuk total book value aset dan liabilities telah sama atau balance. Dan total dari nilai realisasi unsecured sebesar $160.000 ini ditaruh ke aset juga bagian paling bawah. Dan untuk priority liabilities yang sudah dihitung dari tabel liabilities sebesar $70.000 akan dikurangkan dengan atasnya, sehingga total available for non-priority and secured-nya dihitung dari $170.000 dikurangi dengan $70.000 menjadi $100.000. Lalu untuk estimate deficiency dapat dihitung dari $100.000 dikurangi dengan $65.000 sehingga menjadi $65.000. Kemudian ini jurnal awal untuk memindahkan pembukuan kita ke pembukuannya trustee. Nah, angka-angka pada jurnal awal ini didapat dari balance sheet, di mana semua aset, cash, account receivable, inventories, land, building, mesin, goodwill, semua aset ini didebitkan di jurnal awal. Kemudian semua hutang yang ada di sini, account payable, wage payable, sampai interest payable unsecured dikreditkan di jurnal awal. Pada jurnal awal ini, kita menggunakan book value sesuai dengan neraca tadi. Kemudian selisih aset dan liabilitas disebut dengan asset equity. Asset equity
Yang 100.000 itu sesuai modal perusahaan terakhir berapa. Kemudian modal perusahaan kita pindahkan ke pembukuannya trustee, jadi dikasih nama estate equity. Estate equity itu modalnya kita, tapi sudah di pembukuannya trustee accounting atau kurator. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.